pembahasan kita hari ini, tapi ada sedikit yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan hari ini sudah hampir pukul 5 ini masih tetap semangat. Biasanya kalau udah di penghujung udah pengen pulang aja, mikirkan jemuran, mikirkan untuk masak, ya kan? Tapi kok hari ini masih pada anteng ya, masih pada betah. Gimana Bu pembahasan kita? Menarik ya, menarik Bu. Kenapa menarik? Ya karena memang apa yang kita bahas tadi merupakan hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Saya mau tanya ke ibu-ibu, hal apa yang bisa ibu ingat dari apa yang saya sampaikan tadi? Apa yang kita diskusikan? Ibu Inaya, ini saya rindu dengar suaranya nih. Dia fokus dengar-dengar tapi jarang. Mungkin suaranya mahal ya. Apa Bu yang bisa disampaikan? Tolong sebentar Bu ya, kita dengar pendapat kawannya. Kita lanjut. Betul sekali harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ada lagi Bu? Ada lagi? Nah Bu Ima, apa yang bisa diingat dari apa yang kita bahas tadi? Kenapa harus diingat? Kenapa harus diingat ya? Supaya apa yang kita diskusikan hari ini bisa Ibu bawa pulang ke rumah dalam ingatan Ibu, kemudian dipraktekkan dan membawa manfaat dalam kehidupan ibu-ibu semua. Bu, apa yang bisa diingat? Menyusun anggaran dan mengendalikannya. Iya Bu. Oke, melengkapi jawaban ibu-ibu, saya akan putar sebuah video yang merangkum semua pokok bahasan kita hari ini. Mari kita saksikan videonya Bu. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Baik, demikian tadi Bu tayangannya. Kita kembali tanya jawab Bu ya. Kembali tanya jawab. Untuk Ibu Butet, saya mau tanya, suaminya kerja apa Bu? Mocok-mocok itu istilah di kita ya. Mungkin kalau di luar sana atau di daerah lain ya mungkin disebut buruh harian lepas. Nah, buruh harian lepas, penghasilannya kira-kira Bu tetap atau tidak tetap? Namanya juga buruh harian lepas, ada juga istilah kejora ya, kadang kerja kadang orang. Nah, jika dalam kondisi seperti itu, untuk mengendalikan anggaran atau mengendalikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, Ibu menggunakan sistem apa? Sistem amplop atau sistem catatan kas harian? Ibu yakin Bu jawabannya? Kalau tadi Ibu fokus
Saya yakin Ibu akan bisa jawab. Ya Bu, saya yakinkan lagi. Yakin nggak Bu? Amplop atau catatan kas harian? Loh, tadi amplop, sekarang catatan kas harian. Yang benar yang mana Bu? Catatan kas harian atau amplop? Ibu-ibu, benar jawabannya? Jadi Bu, jika pendapatan kita atau pendapatan suami ibu-ibu tidak tetap, maka untuk mengendalikan anggaran pakailah sistem catatan kas harian. Ibu-ibu yang suaminya berpenghasilan tetap atau gajinya tetap gitu setiap bulan, ada ya? Mungkin dengan penghasilan suami yang tidak tetap, kita menggunakan sistem catatan kas harian. Hitung jumlah pendapatan dan pengeluaran dalam 1 bulan. Selanjutnya, sepakati dengan keluarga anggaran yang disusun tadi dan kendalikan pengeluaran dengan anggaran yang dibuat. Jangan anggarannya sudah dibuat tapi peruntukan untuk uang keluarnya sudah dibuat tapi jadinya lain. Nah, mungkin lewat bakso si ibu kepengen malah dibelikan yang tadinya uang yang disediakan untuk mungkin ya ongkos anaknya besok hari atau jajan anaknya. Kalau belum bisa untuk membuat pendapatan lebih besar dari pengeluaran, kita harus tetap berupaya bagaimana caranya agar antara pendapatan dan pengeluaran itu seimbang. Nah, caranya tadi sudah disampaikan. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa perbedaannya tadi sudah disampaikan. Oke. Nah, untuk tugasnya di rumah, kita punya tugas Bu ya, punya tugas. Jadi setelah kita belajar tadi, harus ada hasilnya di bulan yang akan datang. Ibu-ibu bisa buka di buku pintarnya di halaman 12. Nanti saya pandu cara pengisiannya. Bagaimana cara ngisinya? Itu bulan depan dibawa Bu ya, dipraktekin di rumah. Isilah sesuai dengan kondisi yang ibu alami masing-masing, jangan nyontek. Ibu-ibu di sini ada nggak yang pernah sampai berutang untuk memenuhi kebutuhannya? Misalkan beli beras gitu harus ngutang. Ada Bu ya. Atau mungkin untuk bayar uang sekolah anak harus ngutang. Ada. Nah, jadi di bulan depan, di pertemuan kita di bulan Juli yang akan datang, kita akan bahas bagaimana cara meminjam dan menabung. Meminjam dan menabung. Harapan saya di bulan yang akan datang, ibu-ibu juga masih setia, masih mau hadir, dan memang harus hadir dalam pertemuan apa namanya Bu? P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Kita akhiri, kita berdoa dulu Bu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat Ibu Luna yang sudah berkenan menyediakan tempat pertemuan kita. Apa Bu? Aduh, perlu repot-repot Bu. Aduh, makasih Bu, saya ambil Bu ya. Makasih Bu ya. Tahu aja Bu, saya suka kopi. Saya sambil duduk Bu ya, nggak apa-apa Bu ya. Oh ya Bu ya. Silakan Bu. Jadi bulan depan kita pertemuannya di mana nih? Panas Bu. Aduh. Enak kopinya Bu. Enak loh Bu. Makasih Bu ya. Indonesia tanah air beta pusaka